warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, hari ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Murniati Nasution, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks persuasif. Sudah sering kita melakukan persuasif kepada orang lain, hanya mungkin kita belum pernah menuliskannya dalam bentuk teks lengkap. Baik, kita akan membahas tentang teks persuasif. Coba anak-anak lihat penggalan dari ilustrasi berikut ini. Di ilustrasi ini ada beberapa kata yang menunjukkan ajakan. Kata mari, ayo merupakan penanda dari teks persuasif. Namun, untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas selanjutnya. Apa sih itu teks persuasif? Menurut pengertiannya, teks persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi, kalau kamu ingin mengajak seseorang, menyuruh ataupun membujuknya, maka gunakanlah teks persuasif ini. Tapi, kalau kamu mau mengajaklah ke jalan yang benar. Jangan pernah mengajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun ciri-ciri teks persuasif adalah: yang pertama, disusun dengan kalimat-kalimat yang berisi fakta. Kalau kita ingin mengajak seseorang, maka haruslah sesuai dengan kenyataannya. Kemudian ciri yang kedua, berisi makna yang bersifat mendorong dan memengaruhi. Karena tujuan kita untuk mengajak seseorang, maka kalimat yang kita gunakan harus bermakna untuk memengaruhi dan mendorong orang lain. Kemudian ciri yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah provokatif. Provokatif artinya bagaimana kita mengajak orang secara serius untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Adapun struktur teks persuasif itu ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu itu artinya pengungkapan awal dari hal yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kita rangkai dengan argumen. Jadi setelah ada susunan yang pertama itu tentang pengenalan, kemudian kita rangkailah dengan argumen-argumen yang berisi fakta untuk menguatkan dari isu yang kita sampaikan di awal. Kemudian bagian yang ketiga adalah pernyataan kita untuk mengajak atau membujuk dari pembaca. Kemudian yang terakhir adalah kita tegaskan kembali apa yang kita inginkan. Pembaca yang kita harapkan dari mereka, kita pertegas ulang di bagian akhir dari struktur teks persuasif ini. Berikutnya, langkah-langkah menyusun teks persuasif. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan tema. Jadi kalau kita mau menyusun teks persuasif itu, maka yang pertama kita tentukan dulu temanya. Hal apa yang akan kita bahas? Kalau misalnya kita akan membahas tentang cara belajar, maka kita tentukan. Yang pertama adalah cara belajar. Kemudian langkah kedua, kita lakukanlah susunan perincian. Apa saja yang akan kita sampaikan nanti dalam teks persuasif kita itu. Maka kita tuliskan, kita buat rincian-rinciannya. Misalnya, karena tadi temanya tentang bagaimana cara belajar, kita mulai dari pengertian cara belajar, kemudian bagaimana teknik-teknik cara belajar yang baik, sampai bagaimana mengajak orang supaya mau belajar dengan baik. Kemudian di bagian ketiga, kita kumpulkanlah bahan.
Jadi apa yang akan kita kerjakan untuk memuatkan apa yang akan kita tulis, maka kita kumpulkan bahannya. Ini bagian dari fakta yang harus ada dalam teks persuasif. Kemudian yang keempat, kita kembangkanlah teksnya. Kita mulailah tulis dengan struktur yang 4 yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Setelah ini, maka selesailah kita menuliskan teks persuasif tersebut. Di sini akan saya tunjukkan contoh teks persuasif. Judulnya, Budayakan Membaca. Tadi sudah kita pelajari bahwasanya ada 4 struktur teks persuasif. Maka di teks ini juga memiliki keempat struktur tersebut. Bagian pertama adalah pengenalan isu. Di sini diceritakan tentang bagaimana buku itu adalah jendela dunia. Kita disuruh untuk rajin membaca buku. Kemudian diterangkan argumen-argumen yang terdapat dalam teks. Argumen-argumen ini menceritakan tentang bagaimana rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Kemudian disampaikan lagi argumen mengenai negara yang paling tinggi tingkat literasinya itu ialah Finlandia. Disampaikan argumen-argumen sebagai pendukung dari teks tersebut. Kemudian ada kalimat ajakan. Kita diajak untuk selalu membaca buku untuk membuat kita mengetahui dunia ini. Itulah ibarat yang pertama tadi disampaikan. Sampai yang terakhir adalah penegasan kembali. Penegasan kembali biasa ditandai dengan kata jadi, maka itu merupakan penegasan kembali. Jadi keempat paragraf yang terdapat dalam teks Budayakan Membaca sudah memiliki keempat struktur teks persuasif tadi. Demikianlah pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu, dan terima kasih atas partisipasinya. Kita tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.